Tapi kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan kata-katamu yang lembut itu, sehingga mengubah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus. Kita yang mau dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Waktu tadi saya menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara di tempat ini, saya teringat waktu masa-masa baru saya bertobat. Saya teringat waktu masa-masa saya baru mengenal kembali di refresh atau kembali ada kelahiran yang baru dalam hidup saya. Sehingga lagu yang tadi kita nyanyikan itu hampir mungkin 10 kali dalam satu hari saya nyanyikan. Lagi mandi saya nyanyikan, lagi mau tidur saya nyanyikan, lagi mau ngapa-ngapain aja. Ya, makanya waktu tadi saya menyanyikan bersama kita lagu bersamamu Bapak itu mengingatkan saya kembali waktu Tuhan memanggil saya di dalam kelahiran yang baru. Artinya bagi saya Tuhan mau supaya saya dan juga kita semua yang ada di sini, ya, kita nggak usah terlalu panjang berpikir di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga meninggalkan Tuhan yang kekal. Amin. Jangan kita berfokus pada hal yang ada di dunia yang perkara yang hanya sampai 70 atau 80 tahun usia kita, tetapi kita melupakan kehidupan yang kekal. Saya diingatkan kembali hal itu. Jangan sampai karena kita mau fokus mengejar kehidupan kita di dunia ini, membanggakan diri kita sendiri, terlalu sibuk untuk mengejar eksistensi. Saudara tahu, saya baca di medsos itu ya, dikatakan bahwa Bapak Cawapres 02, Pak Sandi itu menghabiskan 1,4 triliun dana hanya supaya dia bisa dianggap. Kalau saya mengatakan seperti itu, ya. Kalau kita punya uang 1,4 triliun mau membangun negara, udah banyak Pak ya. Udah banyak orang miskin bisa dibantu dengan uang sebesar itu, dibikin satu PT, diputar uangnya atau ditaruh ke bank, bunganya aja dibagi-bagi sama jemaat Yehuda, nggak bisa habis ya, betul ya? Betul kan? 1,1 triliun bunganya 100 miliar satu tahun dibagi-bagi ke kita, mau? Amin? Iya kan? Tapi hanya sebuah kepuasan diri, sungguh mahal, ya. Nah, jangan-jangan mungkin dalam hidup kita juga seperti itu ya kan, dengan skala yang lebih kecil atau yang berbeda, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini orang berada, kita ini orang hebat. Pak Jimmy itu sudah pernah ke Danau Toba. Wah, kalau ke Danau Toba difoto lah, ya kan? Ya, supaya tahu dunia ini bahwa aku sudah pernah ke Parapat, gitu kan? Artinya apa? Orang sibuk kepada itu jadi lupa kepada siapa? Tuhan. Padahal semua yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Dan bahkan semua yang memberkati hidup kita itu, bahkan orang yang tidak percaya juga, Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mau membandingkan itu sama seperti kejadian saudari kita yang ada ya minggu lalu ya, aduh, udah ikut Tuhan kok jadi mengenaskan. Kalau ke sana arah kita hilang iman kita, betul ya? Wah, lebih enak lah kayak Pak Sandi tadi, habiskan 1,4 untuk dia boleh jadi wakil presiden, bisa. Tetapi Tuhan mau mengingatkan, makanya kepada saya juga diingatkan, Jim, bukan ini goal, tetapi yang sana goal kita. Amin. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kumpulkanlah hartamu di surga. Jangan terlalu banyak mengumpulkan yang di dunia. Padahal kok dikumpul-kumpulkan pun tak terkumpul-kumpul juga, ya kan? Mari kita buka yang menjadi landasan firman Tuhan di bulan Maret ini. Tuhan mengajarkan kita bagaimana beriman kepada Tuhan. Kembali kita lihat Roma 1 ayat 17. Bisa dibukakan teksnya.
Dikatakan di sana. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, sama-sama kita baca, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu hidupnya bukan oleh yang lain-lain, tetapi oleh apa? Iman. Kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya apa? Kalau saya menggambarkannya seperti ini. Sebenarnya apa iman itu? Iman itu adalah bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Bagaimana cara kita mengelola kehidupan. Bagaimana cara kita berjalan di dalam kehidupan kita. Itu iman. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada orang yang lagi terlalu stres hidupnya, gara-gara dia tidak ada uang di rekeningnya, sebenarnya jangan-jangan dia bukan lagi beriman kepada Tuhan, tetapi lebih kepada apa? Kepada nomor rekeningnya, ya kan? Saldo yang ada. Sampai sakit, sampai stroke dan lain sebagainya, gara-gara apa? Bangkrut misalnya. Itu artinya iman dia sebenarnya tidak lagi, kalaupun dia misalnya Kristen atau agama yang lain, tidak lagi kepada Tuhannya, tetapi lebih kepada apa? Hartanya. Kalau kita terlalu hidup, terlalu kita lebih sayang kepada harta kita, berarti iman kita adalah kepada siapa? Kepada harta kita. Jadi iman itu nggak sulit melihatnya. Ya. Nah, iman itu juga misalnya ada orang yang putus PHK dalam pekerjaan. Habis itu dia tidak bisa lagi berpikir jernih, dan lalu dia habis itu dia bilang, aku sudahlah sampai di sini aja hidupku. Berarti dia beriman kepada apa? Pekerjaannya. Atau kalau ada orang yang misalnya di perusahaan atau di lembaga PNS atau segala macam, dia mau melihat satu orang itu dan hanya bersandar kepada dia. Kalau orang itu misalnya pindah posisi kerjanya dari Pekanbaru ke Medan, langsung dia bilang, waduh udah gak ada lagi bapak itu. Wah kacau nih karirku. Waduh stres dan lain sebagainya. Berarti dia imannya kepada seseorang. Nah, beda sama orang yang imannya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang ada di dalam dunia ini, kalau kita berimannya kepada Tuhan, walaupun mungkin kita tidak melihat jalan yang mulus di depan, tetapi tidak membuat kita terlalu suntuk, terlalu stres, terlalu marah, bahkan sampai sakit, berarti iman kita hanya kepada Tuhan. Jadi iman itu simpel aja, ya. Tidak terlalu sulit kita melihat atau membuat definisi. Makanya dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi tergantung apa imannya. Nah, apakah saya bilang salah kita punya iman kepada harta? Kalau saya bilang secara duniawi nggak salah. Tetapi saya mau bandingkan bahwa harta itu sementara. Betul ya? Rupiah itu tahun 90 sebelum Krismon itu cuma 2.000-3.000 aja per dolar. 1 dolar itu 3.000 rupiah. Sekarang 1 dolar itu berapa? 15.000 rupiah. Saudara kumpul harta saudara 1 juta tahun yang 30 tahun yang lalu itu sama sekarang itu nggak ada artinya lagi. Kalau dulu mungkin udah bisa beli sepeda motor dengan uang 1 juta, sekarang bayar uang sekolah anak aja bisa nggak cukup, ya kan? Kehidupan kita 1 bulan aja mungkin nggak cukup 1 juta, ya. Belum lagi harus beli data, ya, harus beli kuota, ya, gitu. Jadi kita mau bersandar kepada siapa? Kayak mana kita mau bersandar kepada harta kita? Suatu saat pernah tahun berapa itu ya, datanglah seorang pembantu masuk, tiba-tiba dia menawarkan diri di rumah kami di Medan. Setelah itu pergilah orang tua saya ke kampung, ke Siantar atau kemana. Pulang tau nggak saudara, sudah raib semua yang disimpan di lemari hiasnya,
ibu saya itu. Ya, sebentar aja. Tidak ada hitungan waktu 1 hari langsung tahu hilang. Langsung ditelepon, langsung dari Siantar pulang lagi lihat, betul sudah habis. Artinya apa? Kalau yang di dunia tetap sementara. Jadi bukan salah bagi orang dunia. Bukan salah pangkat itu menjadi penting. Tetapi masalahnya apa? Kalau kita lihat kondisi politik sekarang, kita nggak tahu nanti setelah 17 April. Tiba-tiba mungkin kita kerja di proyek atau kita menjadi seorang PNS. Gantilah semua kepala-kepala kita gara-gara pimpinan yang ganti misalnya. Ya udah habis. Nggak ada lagi. Yang dulu misalnya ada yang kita pegang orang tertentu untuk karir kita, habis itu dia dipindahkan oleh rejim yang baru misalnya. Habis itu apa? Ya udah, kita pun tidak bisa lagi bersandar kepadanya. Maka dalam firman Tuhan bahwa kita harus hidup oleh iman. Nah, iman kepada siapa? Sebagai orang Kristen tentu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi kan banyak orang bilang, siapa rupanya Tuhan itu? Nggak kelihatan, nggak. Bagaimana imanmu kepada Tuhan itu? Nah, hari ini saya mau ngajarin kita begini. Sini banyak anak-anak muda ya. Suatu saat imanmu akan dipertaruhkan. Apakah pindah kepada iman yang lain atau terjerumus kepada iman yang lain? Saya mau kembali kita untuk merenungkan siapa Tuhan kita Yesus melalui apa yang ditulis di dalam Alkitab. Amin. Jadi kita nggak lihat dari pengalaman-pengalaman, tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab. Mungkin saya sudah pernah bagikan, tapi saya mau rindu lagi kita, supaya jangan gini, anak-anak Tuhan itu gampang pindah keyakinannya, jangan. Ya, kemarin saya melayani Tuhan di Del itu institutnya milik Pak Luhut Panjaitan. Ada beberapa anak muda yang haus rohani minta saya untuk melayani di sana. Kebetulan saya di sana, saya layani mereka. Saya bilang, kalian ini orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Suatu saat kalian akan mungkin ada di New York, ada di Hong Kong, ada di tempat lain sebagainya. Tapi saya bilang, jangan tinggalkan imanmu. Karena Tuhan Yesuslah makanya engkau pintar. Saya mau bilang gitu. Baru saya ajari dia tentang firman ini. Mari kita buka Wahyu pasal 5, ayat yang ke-9. Mulai dari ayat ke-9 sampai 14. Wahyu ini adalah tulisan daripada Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang melihat surga. Ya, jadi bayangkan ya, Rasulnya Tuhan Yesus, murid yang dikatakan murid kesayangannya Tuhan Yesus, yang melihat apa? Surga. Jadi, kalau udah ada orang yang melihat surga dan ditulis di dalam Alkitab, kita percaya aja. Amin? Tapi kalau ada orang bilang dia udah pernah turun naik surga tapi belum ditulis di Alkitab, ya kayak mana kita mau percaya? Ini karena ada di Alkitab, kita harus percaya. Amin? Karena iman kita juga kepada siapa? Pada Alkitab. Ya? Nah, mari kita buka Wahyu 5. Wahyu 5. Dikatakan di ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ya. Sebuah nyanyian apa? Baru. Jadi ada nyanyian lama, ada nyanyian baru. Berarti ini nyanyian yang baru gitu ya. Yang sebelumnya belum dinyanyikan. Tetapi pada waktu itu, waktu disaksikan oleh Rasul Yohanes, dia melihat itu sebuah nyanyian yang baru. Di dalam nyanyian itu dikatakan demikian. Kayak mana memusikkan nyanyian ini ya? Cuman saya nggak tahu ya, mungkin bisa kita bikin gitu ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Lihat, karena dikatakan engkau, nanti kita teliti siapa engkau itu. Ya. Tetapi yang menarik adalah gini, ada orang yang menerima gulungan kitab dan materai-materainya. Kira-kira kitab apa itu? Itu namanya SK, iya kan? Kalau ada materai kan?
Itu namanya kuasa. Ada hubungannya sama akte notaris misalnya, ada materai, ya. Berarti itu kitab itu ada kuasa, ya. Nah, kenapa dia diberikan materai, gulungan kitab dan materai itu? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Siapa ini? Yesus. Umat itu menyembah Tuhan, mengatakan kepada Yesus bahwa engkau menerima kuasa, engkau menerima sebuah otoritas, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya. Kalau dikatakan di sana bagi Allah, dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, ya. Dulunya kita yang dari Ambarita ini, dari Samosir ini, dia bangsanya belum bangsanya Tuhan, tetapi dibeli Tuhan dengan darahnya supaya untuk siapa? Bagi Allah. Lihat, itu ada kata bagi Allah. Engkau telah memberi mereka bagi Allah. Artinya apa? Tuhan Yesus membeli kita dari opung kita. Sudah pasti firman Tuhan katakan, di luar daripada aku itu adalah si iblis. Artinya apa? Orang yang belum percaya Tuhan, yang tersesat di dalam dosa. Kalau kita teringat Adam dan Hawa diusir, habis itu dia nggak bisa lagi masuk ke taman Eden. Tidak ada lagi jalan masuk ke taman Eden. Artinya apa? Adam dan Hawa dikuasai iblis. Di dunia hidup kita memang selalu pasti ada pergumulan, karena Tuhan sudah kutuk dunia ini di dalam segala pergumulan. Nah, tetapi yang sudah hilang ini, yang sudah keluar ini, atau yang sudah tidak lagi bersama-sama Tuhan ini, dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Dia mau disembelih dengan darahnya, karena kita teringat anak domba Allah, bahwa dengan darah maka ada yang namanya pendamaian. Maka kita sudah didamaikan dengan Allah, sudah dibeli oleh Tuhan. Tetapi waktu Tuhan membeli kita, karena itu dia mendapat yang namanya gulungan kitab dan materai-materai. Di ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Suatu kerajaan. Jadi waktu kita dibeli, kita dikumpul, kita dijadikan apa? Suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kita tahu bangsa Israel imamnya adalah suku Lewi, tapi sekarang enggak. Suku Batak, suku Kupang, suku Karo, suku Nia, suku Cina, suku Jawa. Semua suku bisa menjadi apa? Menjadi imam. Ayo katakan sebelahnya, hei kau imam. Hei kau imam. Iya. Dan dikatakan lagi satu lagi, dan mereka, siapa mereka ini? Kita akan memerintah sebagai apa? Raja di. Ayo kasih tahu sama kawan, kau raja. Makanya sifat raja itu beda loh sama sifat budak, ya kan? Raja itu percaya diri, ngomongnya baik, tidak ngomong kasar, orangnya ramah. Bayangkanlah raja kan. Coba dulu Pak Jokowi presiden kita kan agak sungkan dia ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Karena dia adalah seorang petinggi. Jadi saudara dan saya dikumpulkan Tuhan, dibeli Tuhan untuk menjadi imam-imam bagi Allah dan menjadi raja-raja di bumi, memerintah di bumi. Jadi yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita itu besar. Amin. Bukan biasa-biasa. Rencana Tuhan bagi kita sebenarnya besar. Kalaupun kita bukan raja di bumi seperti raja kebanyakan, tetapi saudara semua pasti punya yang namanya adik, ya, punya yang namanya keponakan, punya anak, dan punya sebagai-bagai ada murid dan lain sebagainya. Engkau raja bagi mereka.
Dan tugasnya adalah memberikan perintah dari kerajaan Allah kepada bumi ini. Dan kita adalah sebagai imam-imamnya Allah. Jadi begitu kita terima Yesus, kita sebenarnya ini adalah imam-imam bagi Allah dan raja-raja bagi bumi. Ayo katakan sama saya imam bagi Allah. Saya imam bagi Allah. Saya raja di bumi. Saya raja di bumi. Amin. Jadi saudara bukan orang sembarangan. Yang membeli saudara pun dia mendapatkan kuasa juga di surga. Amin. Dan disaksikan. Bukan kalau kita manusia menyaksikan nggak apa-apa, ini surga yang menyaksikan. Ayat 11 dikatakan, kita lanjut. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat, kembali lagi Rasul Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Lihat, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan katanya dengan suara nyaring, ayat 12. Sama-sama kita baca. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saya mau misahkan kita di dalam Tritunggal Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, di dalam pribadi Yesus. Ini dikatakan kepada pribadi Yesus sendiri. Dikatakan bahwa karena Dia yang disembelih itu menjadi layak, menjadi raja, setidaknya di surga, di bumi, tetapi juga di surga. Beribu-ribu laksa, banyak sekali makhluk-makhluk, semua jenis apapun yang ada di surga itu menyembah Tuhan Yesus. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi bukan Tuhan sembarang Tuhan. Bukan Tuhan yang ada dibikin di dalam patung dan lain sebagainya, tidak. Tetapi bahkan bukan saja dunia yang menyembah, tetapi juga apa? Surga yang menyembah. Dan kalau kita tadi mengimani dan kita percaya, dikatakan bahwa kepada Yesus sudah diberi kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Berarti kalau saudara percaya sama Dia, saudara juga menerima kuasa, menerima hormat, kekuatan. Makanya lagu tadi tunggu indah juga, yang lagu kita, yang lagu di awal tadi, bahwa dikatakan lagu siapa itu? Sari Simorangkir ya? Tuhan sangat luar biasa ya? Nah, kenapa? Dia punya kuasa, kekuatan, dan kita juga yang percaya kepada Dia. Kalau tadi saudara memberikan iman saudara kepada misalnya Pak Jokowi, tiba-tiba lah Pak Jokowi batuk-batuk, habis itu udah lama gak jadi presiden lagi, gak bisa saudara mengharapkan lebih. Amin. Tetapi kalau yang punya kuasa, kekuatan, kekayaan, kehormatan, hikmat, nah hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, semua ada di dalam Yesus. Itulah Tuhan kita. Ayo katakan sama kawannya, Tuhanku keren. Tuhanku keren. Iya, kalau di gereja ini gak apa-apa, sama-sama Tuhan kita. Tapi waktu saudara di luar, saudara bilang apa? Tuhanku keren. Tuhanku punya kuasa. Masa? Iya. Mana yang sakit? Kusembuhkan. Amin. Ini namanya kesaksian, ini namanya Injil. Tapi kalau saudara nggak percaya dengan apa yang ditulis di sini dan tidak mengimaninya, satu kuasa pun tidak saudara dapat, ya kan? Tapi saya mau rindu hari ini. Ayo katakan sama orang di luar, apa yang mau kita bilang? Yes, sama-sama kita katakan. Tuhanku keren. Tuhanku keren, Tuhanku hebat, Tuhanku mantap. Nggak percaya, sini saja. Ya? Ini yang harus saudara bawa keluar sana. Ini yang harus saudara kasih tahu kepada anak-anak kita. Ini yang saudara kasih tahu kepada perusahaan kita, kepada anggota kita, kepada karyawan kita, bahwa Tuhan kita itu punya kuasa, bahwa Tuhan kita itu hebat.
Nggak harus di mimbar kayak gini. Kalau di mimbar kayak gini ketemunya sama orang Kristen juga, saudara udah tahu. Amin. Tetapi di luar sana, berani nggak kita bilang bahwa Tuhan kita hebat? Amin. Dan di ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, lihat, dan yang di bawah bumi, lihat, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau tadi presiden kita 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun, habis itu dia nggak lagi memerintah. Tetapi Tuhan Yesus kita, dia berkuasa sampai selama-lamanya. Dan dikatakan di sana, lihat ini. Ini satu hal kita percaya Tritunggal Tuhan. Dikatakan demikian. Bagi dia yang duduk di atas tahta, itu bercerita tentang Allah Bapa. Ya, boleh nyimak ya? Bagi dia yang duduk di atas tahta itu bercerita tentang siapa? Allah Bapa. Dan bagi anak domba itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Artinya apa? Di dalam menyembah Tuhan tidak bisa Allahnya sendiri beda sama Yesusnya sendiri. Amen. Allah yang kita sembah adalah Allah di dalam Yesus. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang adalah anak domba Allah. Amen. Jangan dipisah. Kalau ada orang yang bilang bahwa Tuhan kita hanya manusia, salah dia. Karena surga bernyanyi. Dan surga katakan apa? Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak, dan dua-duanya sama. Dan itu adalah yang dipuji, dihormat, dan yang mulia dan berkuasa sampai selama-lamanya. Jadi nggak bisa saudara pisahkan ketritunggalan Allah. Karena tanpa Yesus, Allah yang saudara sembah juga tidak akan kita menerima keselamatan. Kenapa? Karena dikatakan tadi, dengan Yesuslah kita dibeli. Amin. Saudara lihat apa? Bioskop, saudara punya duit banyak, 1 miliar. Saudara masuk ke bioskop boleh nggak? Nggak boleh kalau nggak beli tiket. Ya, saudara hebat, saudara bilang, wah aku percaya hanya Allah tapi nggak mau percaya Yesus, karena Yesus adalah tiketnya. Amin. Jadi jangan kita meragukan itu. Jangan kita mau terombang-ambing ajaran yang bilang, enggak lah dia nabi biasa. Dari mana saudara bisa bilang itu? Bilang sama mereka, Alkitabku bilang apa? Karena surga semua menyembah dia yang di atas tahta dan dia yang anak domba Allah. Jelas, nggak ada yang berbeda dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan inilah iman kita. Amin. Inilah iman kita. Jadi kalau ada orang mau bernegosiasi sama kita, iman kita tentang Yesus, tentang Allah, misalnya kepercayaan lain, seksi Jehovah dan lain sebagainya, makanya kita bilang kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena dia menurunkan derajat Tuhan Yesus. Padahal sangat jelas dia disembelih, dia menjadi anak domba Allah. Yang apa? Yang membeli kita dari setiap suku, bangsa, dan bahasa. Untuk siapa? Untuk Allah. Wah, luar biasa. Ini camkan aja dalam hidup kita. Ini aja pegang. Sudah, kemana-mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala kuasa, kemuliaan, hikmat, dan segala macamnya itu menjadi hak kita selama kita sudah dibeli sama Dia. Tetapi ingat kembali, apa dikatakan tadi di sana? Tuhan bikin kita untuk menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi jangan dibilang orang Kristen ditanya firman Tuhan nggak tahu. Makanya kita harus belajar Alkitab. Bukan supaya saudara masuk surga. Jatah saudara di surga udah ada. Tetapi saudara harus jadi imam. Jadi saya tanya sama mahasiswa itu, saya bilang gini, kamu di sini kalau udah ada dapat ijazah dari kampus, kira-kira masih di sini atau keluar? Kalau kita kuliah, keluar ya? Karena kita sudah apa? Sudah dapat apa? Ijazah. Tuhan sudah kasih ijazah surga. Kenapa kita masih hidup di dunia? Kalau logikanya kan, kalau udah terima Yesus kayak mana? Cepat-cepat aja lah ke surga ya kan? Tapi kenapa masih ada di sini?
untuk menghasilkan. Dia mau kita jadi imam bagi di Allah selama kita di bumi. Dia mau kita menjadi raja di bumi. Kalau enggak kan enak kan? Dapat tiket ke surga. Ya kan, Boy? Terus kok di sini kita, Boy? Ya, Boy? Berarti belum waktunya kita ke sana kan? Padahal sudah dapat apa? Tiket. Tiket. Artinya apa? Masih ada tugas Boy di sini. Masih ada tugas Pak Paul, Saragi, Usaragi, Maria, Pak Jimmy, Darius. Kita semua masih punya tugas menjadi imam bagi Allah. Ayo katakan lagi sebelahnya, kau imam. Ingat ya. Jadi bukan gini, bangun tidur, sikat gigi, mandi, pergi kerja, nanti akhir bulan dapat duit, makan, ini, habis itu nggak ada artinya sambil nunggu mati katanya. Ya? Bukan, masih ada tugas kita. Amin. Amin. Tapi susah diminta melayani gereja, ya kan? Tapi hari ini setelah tahu firman ini, ayo katakan sebelahnya, bertobat yuk. Besok lain menjadi imam bagi Allah. Jangan bilang, oh belum bisa. Kalau belum bisa cepat-cepat aja lah dipanggil Tuhan, ya kan? Dan ayat 14 dikatakan, nah di sini saya mau lihat ayat 14 ini. Saudara punya iman ini. Sama-sama kita baca. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu bagaimana tersungkur dan menyembah? Mana kira-kira ya? Bentuknya mana ya? Tolong. Ini kali ya? Iya. Sampai ke dasar ya? Surga aja menyembah Tuhan Yesus kayak gitu. Apalagi kita. Kok kita yang banyak dosa ini, yang bukan malaikat, bukan apa-apa, orang bandel ini harusnya bukan tersungkur lagi. Apa lagi kira-kira ya? Cara nyembahnya kira-kira apa yang paling cocok sama kita? Melayani Dia. Amin. Berbuat untuk Dia. Kenapa? Karena surga aja sudah tersungkur ya. Menyembahnya itu nggak bisa lagi mukanya naik. Kalau kira-kira tersungkur mukanya kayak mana ya? Saya mau gambarkan biar Boy bisa nggak kira-kira tersungkur? Coba sini dulu, Boy. Sini dulu. Kita tunjukkan dulu kayak mana tersungkur bagi Allah. Ini dulu. Sini dulu ya. Ini. Ya, nggak apa-apa. Ini dulu. Ayo sini ke depan. Ini dulu. Nggak disuruh nyanyi kok. Ke depan aja. Bantu dulu. Coba praktekkan dulu. Sama-sama kita baca ya. Ya, jadi kita anggaplah si Boy ini adalah tua-tua, wes di kerajaan apa? Surga. Keren ya? Coba. Dan tua-tua itu Berkata, jatuh tersungkur dan menyembah. coba praktekkan. Tersungkur ya, mana tersungkur kira-kira? Jatuh Pak. Coba terus, iya nggak apa-apa. Untuk sampai wajahnya Sesuai dengan ke iman. tanah. Terus. Wajahnya ke tanah. Ya. Inilah tersungkur. Bahkan sebenarnya harus kayak Kakinya harus ke sana. Oh. kayak gitu lah kita. Ayo silakan dulu. Nanti kemuliaan dulu kepada Tuhan. Boy nanti mencoba. Di sorga aja lakukan demikian. Amin. Dan itu dilihat oleh Rasul Yohanes. Kenapa dia tulis ini? Supaya kita pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Mereka menyaksikan darah anak domba yang mahal itu sudah membeli manusia sampai tua-tua. Yang sebenarnya tua-tua itu udah mungkin ya, saya nggak tahu membaca ini, mungkin para nabi yang sudah disiapkan Tuhan, bangsa Israel dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang memang sudah di surga, ya kan? Bukan yang di bumi ini yang ngomong ini, bukan di bumi yang dilihat ini, yang di mana? Di surga. Makanya melayani Tuhan atau menyembah Tuhan itu, kalau dengan sikap tersungkur dan menyembah, saya rasa nggak ada lagi kekecewaan, nggak ada yang diharapkan yang lain selain hanya itu saja. Dan surga aja melakukannya. Saya mau bilang kepada kita, menyadarkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Tidak ada kepercayaan yang lain yang bilang, dia itu cuma anak manusia, dia itu cuma orang, itu dia cuma bla 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 bla. Enggak. Bahkan surga aja menyembah Dia.
Saya waktu membaca ini merinding. Jadi kalau dari pesan firman Tuhan ini sebenarnya simpel, saudara. Ayo kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kepada Dia semua ada kuasa, di dalam Dia semua ada hikmat, di dalam Dia semua ada kebaikan, bahkan yang lain-lain. Dan jangan terlalu fokus kepada dunia. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebenarnya pilihan kita sudah yang paling tepat. Amin. Amin. Nah, bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Yesus? Kalau saya katakan dalam satu quotes, dikatakan hidup lebih gampang karena Kristus sudah cukup bagi kita. Ada satu lagu itu luar biasa bahasa Inggris. Dikatakan Christ is enough for me. Artinya apa? Yesus itu udah cukup sama kamu. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Apapun yang kubutuhkan ada di dalam Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 6:25, dikatakan demikian. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena apa? Everything I need is in you. Kalau dikatakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Artinya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hidup kita itu lebih penting daripada apapun bagi Tuhan. Amin. Jadi gak usah khawatir, ya. Makanya di ayat 26 dikatakan, Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Dikatakan Tuhan lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di ayat 7, coba buka Matius 6 ayat 27. Udah baca? Udah tahu? Udah dapat? Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan? Ya. Waktu saya berpikir seperti ini gini, Tuhan sudah memberikan kita semua, tetapi karena kita khawatir, bukannya makin panjang umur kita, tetapi makin apa? Makin singkat. Ini ceritanya bukan Tuhan mau bilang hidupmu panjang, memang udah panjang, tetapi karena kekhawatiran yang membuat menjadi lebih pendek. Ya, iyalah, kalau sempat kena sakit dan lain sebagainya. Dan ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Nah, ini sama-sama kita baca. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan mau bilang apa? Aku mendandani kamu. Ya, telanjang kita dibikin Tuhan, keren kita dibilang, ganteng kita dibikin Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan yang melakukan, bukan karena kekhawatiran kita. Ya, artinya gini, sebagai anak Tuhan tidak dibiarkannya kita juga terlalu miskin-miskin amat. Tuhan dandani. Ayo katakan sama diri sendiri, Tuhan mendandani aku. Ya, udah itu cukup. Kenapa tadi? Christ is enough for me. Yesus sudah cukup bagimu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan ada di dalam Dia. Ya kan? Berarti katakan lagi, sebab janganlah kamu khawatir. Ayat 31. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? 32. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini paling keren. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan yang sudah biasa kita baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dikatakan di ayat 32 tadi. Akan tetapi, di ayat 32 coba sama-sama kita baca 1-2 ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Everything I need is in Jesus. Semua yang kubutuhkan ada ya. Sehingga kita cuma hidup orang Kristen itu lempeng aja. Kita cuma bilang apa? Yesus cukup bagiku. Coba dulu si Pak, siapa namanya? Agus. Christ is enough for me. Coba agak-agak bahasa Inggris dulu kita. Tapi ada teksnya enggak ya? Dari G. Dari G. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough. Enough itu cukup. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan, I have decided to follow Jesus, not turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Artinya, aku memilih mengikut Yesus, tidak lagi pulang, tidak lagi pulang, tidak lagi kembali kepada kepercayaan kita. Amin.